Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Piala Dunia U17 ada gol dianulir, Prancis ke semifinal usai tekuk Uzbekistan. Prancis mengalahkan Uzbekistan dalam perempat final Piala Dunia U17 2023 di Stadion Manahan Solo Sabtu 25 November. Laga berakhir dengan skor 1-0. Gol sematawayang Prancis dalam pertandingan ini dicetak oleh Ismail Bouneb di menit ke-83. Hasil ini membuat Prancis lolos ke semifinal dan akan melawan Mali yang akan dilangsungkan di Stadion Manahan Selasa 28 November. Hasil Piala Dunia U17, Mali singkirkan Maroko. Timnas Mali U17 melangkah ke semifinal Piala Dunia U17 2023. Mereka menyingkirkan Timnas Maroko U17 dengan kemenangan tipis 1-0. Gol sebiji Mali dicetak oleh Ibrahim Diarra pada menit ke-81. Di semifinal Mali akan menghadapi Prancis yang akan dilangsungkan di Stadion Manahan Selasa 28 November. Ketat, Manchester City versus Liverpool selesai 1-1. Manchester City menjamu Liverpool di Etihad Stadium. Tuan rumah melancarkan tekanan ke tamunya selepas sepak mula. Namun keunggulan baru didapatkan di menit ke-27 lewat Erling Haaland. Liverpool coba meningkatkan tekanan di babak kedua. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-80 melalui sepakan Trent Alexander-Arnold. Skor 1-1 menutup pertandingan. Dengan hasil ini Manchester City turun ke urutan kedua dengan 29 poin, unggul 1 poin dari Liverpool di urutan ketiga. Newcastle versus Chelsea, The Blues disikat 1-4. Bermain di St. James Park, Alexander Isak membawa tuan rumah unggul di menit ke-13. Namun dibalas Raheem Sterling 10 menit berselang. Usai bermain imbang di babak pertama, The Magpies menemukan momentum di babak kedua. 2 gol dalam 2 menit yang dilesakan Jamal Lascelles dan Joe Linton mengubah skor menjadi 3-1. Anthony Gordon menutup pesta kemenangan Newcastle dengan gol di menit ke-83. Tambahan 3 poin membawa Newcastle naik urutan ke-6 klasemen sementara dengan 23 poin. Chelsea berada di peringkat ke-10 dengan baru meraih 16 poin. Brentford versus Arsenal, Kai Havertz menangkan meriam London. Brentford versus Arsenal berlangsung di GTEC Community Stadium. The Gunners keteteran meladeni permainan tuan rumah. Setelah berjuang sepanjang laga, Arsenal mampu mencetak gol di menit ke-89 lewat Kai Havertz yang menjadi pahlawannya. Skor 0-1 untuk kemenangan Arsenal. Hasil ini membawa Arsenal ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 30 poin. Pasukan Mikel Arteta melewati Manchester City dan Liverpool. Brentford di urutan ke-11 dengan 16 poin. AC Milan versus Fiorentina, penalti Theo Hernandez menangkan Rossoneri. Milan versus Fiorentina berlangsung di San Siro. Milan menekan sejak awal laga. Milan baru bisa mencetak gol di injury time babak pertama lewat penalti Theo Hernandez. Fiorentina tak mampu menyamakan kedudukan hingga peluit panjang berbunyi. Skor 1-0 untuk Milan menjadi hasil akhir pertandingan. Milan berada di posisi ketiga klasemen dengan 26 poin, sedangkan Fiorentina di posisi ke-6 dengan 20 poin.
Atalanta versus Napoli, Partenope menang tipis 2-1. Bermain di Gewi Stadium, Atalanta mampu menekan sejak awal laga. Namun Napoli yang minim peluang justru memimpin di menit ke-44 lewat Visa Kvaratskhelia. Di Lorenzo Kvaratskhelia. Atalanta bangkit untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-52 lewat sundulan Ademola Lookman. With the ball in, Lookman. Di menit ke-79, Elif Elmas kemudian mencetak gol kemenangan Napoli. Seaman and now Elmas. Skor 2-1 untuk Napoli menutup pertandingan. Kemenangan ini membawa Napoli sementara di urutan keempat klasemen dengan 24 poin, sedangkan Atalanta di peringkat kelima dengan 20 poin. Hasil Liga Spanyol, Vallecano versus Barcelona berakhir 1-1. Bermain di Campo de Futbol de Vallecas, Vallecano memimpin lebih dulu lewat tembakan jarak jauh Unai Lopez di menit ke-39. Setelahnya Barcelona semakin bermain menekan untuk mencari gol penyeimbang. Akhirnya Barcelona terhindar dari kekalahan berkat gol bunuh diri Florian Lejeune di menit ke-82. Dengan hasil ini posisi Barcelona turun di urutan keempat klasemen dengan 31 poin, sedangkan Vallecano berada di peringkat ke-10 dengan 19 poin. Atletico versus Mallorca, Griezmann menangkan Los Colchoneros. Atletico versus Mallorca berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano. Atletico terus menekan sejak awal laga, meski beberapa kali sulit melepaskan tembakan. Atletico baru bisa memimpin 1-0 di menit ke-64 lewat sundulan Antoine Griezmann. Mallorca meningkatkan serangannya setelah kebobolan, namun masih belum bisa menghasilkan gol. Skor 1-0 bertahan hingga laga tuntas. Atletico berhasil naik ke posisi ketiga dengan 31 poin, Mallorca di posisi ke-17 dengan 9 poin. Mauro Icardi dikabarkan ke Madrid, agen belum ada tawaran resmi. Real Madrid dikabarkan menaruh minat pada Mauro Icardi. Madrid minim pilihan di pos penyerang tengah musim ini. Mereka hanya mempunyai Joselu sebagai pemain nomor 9. Menjelang bursa transfer dibuka lagi, Icardi kemudian dirumorkan akan didatangkan oleh Madrid dari Galatasaray. Namun agen Icardi, Elio Letterio Pino, mengaku belum mendapat tawaran resmi. Jarang main, Van de Beek ingin segera cabut dari Manchester United. Kesempatan bermain, pemain asal Belanda itu tak kunjung datang di skuad Setan Merah. Oleh karena itu, Van de Beek pun mengungkapkan niat untuk segera hengkang dari MU. Saya ada di klub legendaris dan saya masih bangga setiap hari bisa mengenakan baju Manchester United. Waktunya akan datang saat sebuah keputusan harus dibuat. Saya harus segera bermain, kalau tidak mungkin dari Manchester United lantas di klub lain. Saya pikir itu ambisi yang bagus, kata Van de Beek di AS. Cekcok dengan Guardiola, Darwin Núñez sampai dijauhkan dan dipeluk Klopp. Momen menarik terjadi dalam laga big match antara Manchester City dan Liverpool. Dalam laga yang berkesudahan seri tersebut, pelatih Manchester City Pep Guardiola terlibat adu mulut dengan penyerang Liverpool Darwin Núñez di akhir laga. Núñez berusaha memprovokasi Guardiola sebelum dipisahkan manajer Liverpool Jurgen Klopp. Klopp mengakui Núñez terbawa emosi karena ketatnya duel Manchester City versus Liverpool. Di sisi lain, Guardiola mengklarifikasi insiden cekcok dirinya dengan Darwin Núñez. Ex-pelatih Barcelona ini menegaskan tidak ada masalah di antara keduanya. Chelsea menyusahkan diri sendiri. Chelsea kalah telak 1-4 dari Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris. Sejumlah kesalahan fatal yang mereka buat harus dibayar mahal. Kalah jumlah pemain Chelsea makin tak berdaya dan Gordon menambah penderitaan dengan mencetak gol keempat di penghujung babak kedua. The Blues kalah karena sederet kesalahan yang tak perlu. Kami tak bisa mengeluh dengan hasilnya. Kami gagal membaca arah permainan sejak awal.
Kami tak bermain dengan seharusnya. Kami kurang intensitas dan energi, ujar manajer Mauricio Pochettino dikutip BBC. Kalah dari Newcastle, Pochettino kecewa berat. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino tidak bisa menutup kekecewaannya terhadap kekalahan telak 4-1 yang dialami The Blues dari Newcastle United di St. James Park Sabtu 25 November. Bahkan Pochettino tidak segan-segan menyebut permainan Chelsea terlalu lembut sehingga kerap kalah bertarung dengan pemain tuan rumah. Kami tidak mempersiapkan diri dengan cara terbaik untuk bersaing, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Kami berpikir kami siap bersaing, namun kami tidak memenuhi tuntutan kompetisi. Sekalipun Newcastle tidak bermain bagus, itu adalah pertandingan yang mudah buat Newcastle, ujar Pochettino. Trent Alexander-Arnold puas bungkam fans Manchester City dengan selebrasi provokatif. Trent Alexander-Arnold sangat menikmati selebrasinya di depan para pendukung Manchester City setelah menyamakan kedudukan menjelang laga berakhir. Pemain internasional Inggris itu melakukan selebrasi sus di depan para pendukung City setelah menyelamatkan 1 poin untuk The Reds. Selalu menyenangkan untuk merayakannya di depan fans lawan. Melihat semua wajah mereka sungguh lucu, katanya kepada Sky Sport usai hasil imbang tersebut. Girona, kejutan terbesar di La Liga musim ini. Awal musim Liga Spanyol 2023-2024 menciptakan banyak kejutan. Salah satunya adalah Girona yang menduduki puncak klasemen sementara. Dari 13 pertandingan yang sudah dimainkan, anak asuh Michel Sanchez mampu menyapu bersih 11 laga diantaranya dengan kemenangan. Plus cuma sekali imbang dan hanya 1 kali kalah. Itu juga saat menghadapi lawan kelas kakap Real Madrid. Bukan cuma itu saja, sudah mencetak hingga 31 gol dan 13 laga, menjadikan Girona sebagai tim terproduktif di La Liga musim ini, mengungguli Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Makin mencengangkan karena nilai total skuad Girona di puncak klasemen hanya setara 1 pemain Real Madrid, yakni Jude Bellingham, namun Girona bisa begitu mengerikan saat ini. Lawan Rayo saja tidak bisa menang. Bagaimana Barcelona mau jadi juara? Xavi Hernandez kecewa betul dengan hasil imbang 1-1 Barcelona atas Rayo Vallecano. Hasil itu dianggapnya sebagai bentuk ketidakmampuan Blaugrana bersaing di jalur juara musim ini. Pasalnya level dengan tim-tim lain sangat tinggi, namun mereka malah gagal menang dalam pertandingan melawan tim seperti Rayo. Kami harus kritis terhadap diri sendiri dan melakukan banyak perbaikan, karena jika kami ingin memenangkan Liga, ini adalah pertandingan yang harusnya Anda jalani untuk menang. Kesal Xavi dilansir dari situs resmi Barcelona. Bocah 15 tahun Francisco Camarda ukir rekor saat AC Milan taklukkan Fiorentina di Serie A. AC Milan memainkan Francisco Camarda sebagai pemain pengganti saat melawan Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia Minggu 26 November. Di usia 15 tahun dan 260 hari, Francisco Camarda menjadi pemain termuda yang mengukir debutnya dalam sejarah Serie A, melampaui Wisdom Emi yang memulai debut pada usia 15 tahun dan 274 hari. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!